Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum dan Bapak Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Kadiri beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat para dekan fakultas beserta seluruh jajarannya dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran acara ini, marilah kita buka acara pelantikan dan serah terima jabatan Wakil Rektor masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan halal bihalal Universitas Islam Kadiri Uniska Kediri, dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ali Syahara SPD MSI disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan serah terima jabatan Wakil Rektor Universitas Islam Kadiri Uniska Kediri. Pembacaan surat keputusan Yayasan Pemberhentian Wakil Rektor
dan pengangkatan wakil rektor. Kepada yang bertugas, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Kediri nomor 56 sampai dengan 59 garis miring SK garis miring YBCMP garis miring Romawi 5 garis miring 2020 tentang pemberhentian dengan hormat Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Universitas Islam Kadiri Uniska Kediri. Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Kediri menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat pengurus yayasan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 memutuskan mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini, menetapkan pertama, terhitung sejak tanggal 31 Mei 2020 memberhentikan dengan hormat Saudara Dr. Supriyono SPMP sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Eko Widodo Dr. Andes EC MM sebagai Wakil Rektor 2, Dr. Andes Mustain MPD sebagai Wakil Rektor 3, Haji Hayatuddin SHMHU sebagai Wakil Rektor 4. Kedua, kepada saudara-saudara yang bersangkutan disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga amal pengabdiannya selama menjabat di Uniska diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketiga, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 30 Mei 2020 Ketua YBCMP Haji Rinto Harno SMN MM. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Kediri nomor 61 sampai dengan 64 garis miring SK garis miring YBCMP garis miring Romawi 5 garis miring 2020 tentang pengangkatan pimpinan universitas Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 Universitas Islam Kadiri Uniska Kediri periode tahun 2020-2024. Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Kediri menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil keputusan rapat pengurus yayasan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 memutuskan menetapkan pertama, mengangkat saudara Dr. Supriyono SPMP sebagai Wakil Rektor 1, Dr. Eko Widodo Dr. Andes EC MM sebagai Wakil Rektor 2, Dr. Haji Muhammad Naim Musyafiq SPD MPD sebagai Wakil Rektor 3, Haji Hayatuddin SHMHU sebagai Wakil Rektor 4 terhitung mulai tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2024. Kedua, keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ketiga, segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 30 Mei 2020 Ketua YBCMP Haji Rinto Harno SMN MM. Pelantikan Wakil Rektor oleh Rektor. Kepada yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Maslan Musa, Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Supriyono, Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Eko Widodo, Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Muhammad Naim Musyafiq, dan Bapak Wakil Rektor 4 Bapak Haji Hayatuddin dimohon berkenan untuk menempati tempat yang telah disediakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang ada di hadapan saya, apakah semuanya dalam keadaan sehat walafiat? Tidak ada corona. Apakah saudara-saudara bersedia untuk saya lantik serta diambil sumpah jabatan sebagai wakil rektor Uniska Kediri? Sedia untuk periode 2020 sampai 2024. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 9 Juni 2020, saya Rektor Universitas Islam Kediri melantik Saudara Dr. Supriyono SPMB sebagai Wakil Rektor 1, Saudara Dr. Eko Widodo Fakultas Ekonomi MM sebagai Wakil Rektor 2, Saudara Dr. Haji Naim Syafiq SPD sebagai Wakil Rektor 3, dan Saudara Haji Hayatuddin SHM sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Islam Kediri periode tahun 2020-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kekuatan dan ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Pengambilan sumpah jabatan oleh Rektor. Sumpah jabatan Wakil Rektor Uniska Kediri periode 2020-2024. Tolong kirimkan saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Kediri dengan sebaik-baiknya, bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 serta Uniska serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik pemerintah, Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, dan Universitas Islam Kediri, bahwa saya akan menegakkan tridharma perguruan tinggi yang Islam serta berbakti pada bangsa, negara dan agama. Semoga Allah meridhoi. Amin. Penandatanganan sumpah jabatan dimulai dari Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 2. Wakil Rektor 3. Wakil Rektor 4. Dan dilanjutkan oleh Rektor.
prosesi serah terima jabatan disaksikan oleh Rektor. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Mustain MPD dimohon berkenan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Penandatanganan serah terima jabatan dan fakta integritas disaksikan oleh Rektor. Dimulai dari Wakil Rektor 1. Wakil Rektor 2. Dilanjutkan Wakil Rektor 3 pejabat lama. Wakil Rektor 4. Dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari pejabat Wakil Rektor 3 yang lama kepada Wakil Rektor 3 yang baru.
Penyerahan tali asih oleh Rektor kepada Wakil Rektor 3 pejabat lama. Kepada Bapak Dr. Andes Mustain disilakan kembali ke tempat. Penyerahan SK pengangkatan Wakil Rektor oleh Rektor. Kepada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor disilakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Yayasan yang sangat kita banggakan, kita hormati Bapak Haji Rizky Soeharno, dan perkenalkan saya sudah panggil Pak Ki. Akhir-akhirnya lebih fokus urusan pendidikan dan insya Allah lebih barokah, Pak. Amin Allahumma. Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 dan sekaligus ya Wakil Rektor 3 itu masih Pak Mustahil. Nah ini bukan penggantinya saja. Dan kita ucapkan selamat datang Pak Naim. Monggo saat-saat kita nyengkoyo bukit sekali dan tambah maju. Dan kepada Pak Mustahil mudah-mudahan semua amal aktivitasnya selama di Unis sekali terima sebagai amal baik, barokah di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Dekan dan Ibu Dekan, karena hanya satu ibu, seluruh kaprodi yang hadir, Bapak saya dan juga ada perwakilan mahasiswa, Bapak Kepala Biro, ada juga hadir lama Bapak Kiai Saiful, ya. Ampun ya, enggak kelihatan. Dari jauh kelihatan tambah muda masalahnya. Jadi kita hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berita yang cukup kadang membuat kita kaget, kadang tidak, ya. Alhamdulillah Uniska tetap konsentrasi, tetap pada aktivitas pendidikan yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekaligus karena acara ini tambah lebih halal. Ini pinternya Pak Eko ini. Saya kemarin dan kalau tidak ada sama sekali Pak Eko, yang praktis saja lah, ternyata ini tahu-tahu ada pelatihan terserah terima dan juga halal lebih halal. Jadi pinternya urusan rektor 2 kan begini. Urusan ngatur-ngatur ini kan tujuannya satu aja. Ini gitu ngirit dia aja. Kita ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum khairin. Mudah-mudahan semua ibadah kita di dalam bulan Ramadan kembali diterima Allah, dan marilah kita saling memaafkan, baik kami ya, dari rektorat kepada siapapun yang ada di lingkungan stakeholder yang diuniskan, termasuk pada Hasan Bapak
sebesar-besarnya ya, kepada ketua umum biasa yang katanya hadir hari ini ternyata tidak hadir, kita tunggu nanti hadir, kita mohon mau itu hasanahnya ya jangan meneruskan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang pertama soal pelantikan, saya ingat Abu Bakar, Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim, Pak Abu Bakar itu setelah dilantik di Bait aja di Khalifah pertama itu ada kalimat yang menarik. Ini qauli tu'alaikum wa lastu bi khairikum. Ini kalimat pertama. Saya ini sekarang menjadi pemimpinmu, tapi sebenarnya saya ini bukan orang yang terbaik di antara kamu. Mudah-mudahan ini ada proses inspiring bagi kita yang mendapatkan amanat dari yayasan ini bukan orang yang terbaik. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Doanya kan begitu, mudah-mudahan. Amin Allahumma. Tetapi diteruskan oleh Abu Bakar, fa'ailuni, oleh karena kepada yang hadir itu tolonglah aku. Semua saja kalau diuniskan ya berarti kita rektorat 1, 2 wakil rektorat 2, 3, 4 kepada yang hadir kepada yayasan kita saling tolong menolong. Ya, kalau Quran jelas tolong menolong kan kata awam dan birri bertakwa wala ta'awun ismi wal udwan, tolong menolong dalam konteks kebaikan. Birnya bahasa Arab dengan birnya bahasa Indonesia itu beda. Birnya bahasa Arab itu kan kebaikan. Kalau birnya bahasa Indonesia itu kan ya itu dari Arab. Tapi itu al-bir diwataku. Mudah-mudahan kita mampu. Amin Allahumma. Yang kedua, saya hanya menyampaikan mudah-mudahan ini juga memberi inspiring desain lah kepada Bapak yang baru dilantik. Saya membaca Socrates itu Bapak Ibu, seorang yang sangat wise ketika dia meninggal dunia minum racun itu, dia memanggil Krito. Mungkin saya pernah menyampaikan Krito itu orang yang paling dekat kan. Sebelum minum racun, tolong pesannya soal ini salah subseksi. Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim, Pak Hayat, tolong nanti kampusku yang mimpin tidak boleh Aristoteles, Plato saja. Apa reasoningnya? Ternyata reasoningnya dilihat dari kecerdasannya, Aristoteles lebih cerdas, hanya kurang wise, kurang bijak. Plato itu levelnya lebih wisdom, punya wisdom. Jadi bahwa orang jadi wakil rektor 1, 2, 3, 4 itu modal kecerdasan ya. Tapi sebenarnya yang tidak kalah pentingnya menurut Socrates adalah pemimpin leader itu tidak mutlak urusan knowledge, urusan tapi ini kan leadership. Leader itu kan skill, menyangkut orang banyak. Itu justru Socrates menginginkan kebijakan yang lebih bijak, lebih wise. Yang ya barangkali saya sering menyampaikan, orang tua kita mengatakan ojo rumongso iso rumongso luar biasa, menurut saya luar biasa. Jadi kan rendah hati, ojo rumongso iso rumongso. Jadi wise ini kebijakan. Jadi bahwa pemimpin itu memerlukan pengetahuan knowledge, iya, tapi bahwa dalam konteks decision maker ngambil keputusan, bahwa ada perbedaan pendapat, ya ada yang begini, ada yang begini, diperlukan wisdom. Mudah-mudahan saya berdoa apa yang disampaikan Socrates itu juga ada di dalam diri Pak Pri, Pak Eko, Pak Naim dan Pak Hayat. Mudah-mudahan Pak Mustain kan sudah lulus, sudah selesai. Insya Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks hari ini kita memang sedang menata ulang ya orang bicara normal, new normal. Sebenarnya kalau saya tidak maaf, kalau saya memahami new normal itu jangan hanya difahami dalam konteks teknis.
Saya setuju masih pasang masker, sering cuci, ya, jaga jarak, setuju. Tapi sebenarnya dalam konteks pendidikan itu hanya bersifat teknikal, hanya technical faktor. Dalam menyangkut pendidikan ya kembali normal itu ya kembali pada essential education, principal education. Saya yakin bahwa kalau kita memaknai etis bahwa pendidikan itu sekedar is defined to know some knowledge, itu kan sangat straight enough. Itu hal-hal yang sangat foolish, sangat ketololan. Bukan mengajar. Problem pendidikan hari ini kan sebenarnya karakter. Bahwa mendidik itu ya dalam konteks UNISKA saya yakin Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sama. Tidak mudah kita membuat orang iman, takwa, mandiri, cerdas, punya kreativitas, dan yang terakhir masih diberi amanat adalah punya rasa nasionalisme yang itu kan tidak gampang. Itu kan lebih banyak mengikut soal karakter. Oleh karena itulah Pak Pri, monggo hari ini dalam konteks ya masih pakai masker, monggo. Saya memang sudah ada percaya teman saya di IPB seorang profesor yang memang ahlinya urusan virus. Sejak awal dia sudah yakin bahwa virus itu memang ada, tapi menurut penelitian dia terakhir kan itu memang flu biasa. Ditambah asam amino 4 sehingga cepat pulang, tapi ya cepat waras. Memang ada. Kemudian WHO dan macamnya negara punya biasa orang dalam kondisi begini masih percaya WHO bisa sudah sejak goblok-goblok uang lah menurut saya. Orang dalam hari ini percaya PBB itu sangat goblok-goblok uang menurut saya. PBB baru percaya. Itu kan institusi yang bisa dimainkan. Makanya kita tetap aja bahwa itu memang ada, bahwa virus itu ada, tapi memang gampang waras. Sehingga demikian tetap pakai masker, pakai jarak, saya setuju. Kemudian tetap di setting beberapa mata kuliah Pak Pri itu tetap ada yang tetap online-nya. Itu bagus itu besar. Dan Pak Pri itu sering mengatakan begitu dimulai dengan e-learning itu. Tapi memang tidak semua mata kuliah tetap harus ada yang tatap muka. Seperti menyebut karakter, agama, itu tidak bisa. Jadi mulailah di mix. Justru ini ada hikmahnya kemarin. Ternyata setelah dengan daring kan juga berjalan insya Allah. Kendala sih ada Pak Rito, tapi awal-awal di akhir-akhir Pak Pri lapor saya alhamdulillah berjalan baik-baik. Sehingga demikian sesuatu yang sudah baik ini bagi kita dalam konteks makna itu menurut saya tidak boleh diganti tatap muka 100% dulu, tidak usah. Jadi beberapa yang sudah berjalan monggo, tapi hal yang menyangkut harus tatap muka, harus tetap ada yang tatap muka. Mungkin perlu dirumuskan bareng-bareng dengan Bapak Dekan dan Ibu Dekan. Ini bagian daripada update, bagian daripada kita merespon perkembangan teknologi. Ya, toh akhirnya tergantung orangnya juga. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya itulah beberapa hal yang menurut saya kita tidak mudah bahwa memang kita membuat orang masih kita well educated, bahasa Arab bahwa kita menjadi wong bener pinter itu kan yang gampang. Yang sewu ibu-ibu gayanya itu kan gampang. Nggak sengaja jadi dia. Lampu kepen ada bahasa kok. Nah itu persoalan adalah jadi anak mendidiknya itu tidak gampang gitu, tidak gampang diriwangi poso Senin Kamis ya. Dan saya memang anjurkan Pak Rito, saya memang membiasakan bisa dulu poso Senin Kamis ya. Sehingga kalau direktur misalnya kalau Senin Kamis saya bisa poso, tapi saya juga terlibat minat majelis ini ya, saya pun perkenankan sudah ngajak kepada semua yang hadir lah membiasakan terposo Senin Kamis. Mudah-mudahan bagian kita dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak api kan tidak apa-apa Pak Saiful ya.
memang saya sejak mahasiswa itu aku biasa poso Senin Kamis, jadi sampai sekarang makanya ya Senin Kamis insya Allah poso gitu. Dan mudah-mudahan kalau ini kebiasaan ini juga baik, mengapa kita semua dalam konteks spiritualisme ya, mengapa tidak kalau Bapak Ibu juga ikut poso, termasuk ibu-ibu atau di rumah misalnya Ibu Wakil Rektor 1, 2, 3, 4 ya, posonya bisa Daud juga bagus. So Daud itu kan sehari puasa sehari tidak. Ya, mudah-mudahan Bapak-Bapak yang di Uniska ini pekerjaannya lebih lancar lah. Sebab ada moto yang bagus, seorang yang sukses itu mesti di belakangnya ada orang yang sukses. Siapa lagi bukan ibunya, ya ibunya anak-anak. Saya kira begitu Pak Musaid ya. Jadi saya kira ini menyangkut sedikit hal yang juga menurut saya perlu kita pertimbangkan, hal yang bersifat spiritual. Ya. Jadi sekali lagi perkenankan lewat yayasan, lewat Pak Yesefu juga bahwa saya sudah memulai memang sejak dulu bahwa Senin Kamis itu selalu insya Allah selalu berpuasa. Tidak salah, sekali lagi saya ngajak dengan hati yang rendah Bapak Ibu, mohonlah kita mulai dari kita. Kita punya free will dan free act, kita hur, kita mustaqil, kita berbuat. Tapi apapun kata final decision depend on Allah. Semua dibatasi. Kemarin saya ngaji di pondok saya tafsir ada kata wa ajalul musamma, bahwa semua ajal kan akan batasan. Allah memberi batasan. Tapi ternyata batasan itu ada dua. Ada al-ajal, al-tabi'iyah, dan al-ikhtirariyah. Begitu di dalam kitab tafsir. Ajal al-tabi'iyah itu seperti umur gak bisa. Orang makin tua, makin ganteng, makin ayu kalau. Tapi yang ikhtirariyah ini dicontohkan di dalam kitab tafsir, batasan-batasan kemampuan orang dari Sonlangi langsung jukur ning kali berapa sekarang. Itu namanya itu batasan-batasan yang masih diusahakan oleh manusia. Tapi umur, ya, rezeki itu sekedar masih membatasi pada kita. Nggak ada orang tambah tua tambah tambah kuat kan. Umur 70 tahun ke atas itu ya. Saya sering menyampaikan lebih pesantren Pak Biasa itu sudah nak imun bukan imun. Yang nggak ngerti dia baca. Zahidnya itu kalau udah 70, 60 tahun ke atas sudah qaim, tidak bisa qaimun, tidak bisa berdiri. Itu biasanya sudah mulai tidur. Ya, kecuali buat tempat yang ibu sudah dengarkan apa? Itu termasuk ajal at-tabi'iyah. Ya, semua dibatasi oleh Allah. Oleh karena itulah kita tidak tahu batasan apa yang diberikan Allah pada kita berikhtiar lah begitu. Saudara sekalian, oleh karena itulah ya. Jadi saya kembali pada pendidikan bahwa jadi ya it is totally wrong and dangerous lah kalau kita mengatakan pendidikan itu mengajar. Pendidikan itu karakter, knowledge, some knowledge yang kita cari. Makanya UNESCO sudah betul bahwa 4 pilar jadi learning to know, learning to be, learning to do, dan yang terakhir learning together. Itu UNESCO sudah betul. Kalau betul corona ini Bapak Ibu mengada tapi ada tangan-tangan manusia yang jahil, iya, kan tidak mustahil. Saya kemarin sampai membaca Yesefu di Quran itu Bapak Ibu, ketika Allah wajala al-dhulumat wa nur itu sampai 10 kali. Tapi yang menarik al-dhulumat itu kan kegelapan, itu mesti jamak, tapi nur itu mufrad. Jadi tidak akan kita jumpai di Quran dhulumat wa anwar. Anwar itu kan jamak dari nur. Makanya kalau ada orang namanya Kiai Haji Anwar Iskandar, nurnya banyak. Walaupun kalau saya pernah kuliah di Timur Tengah, saya pernah 2 tahun di Jakarta itu Universitas Imam Muhammad bin Saud Riyadh yang cabang Jakarta 2 tahun.
belajar teaching Arabic foreign language. Jadi kalau ada orang dosa namanya jamak itu marah dosen kan. Ada orang yang nama Anwar juga itu marah. Orangnya satu tuh namanya jamak. Ada teman saya namanya Muslimin dipanggil. Makanya manggil dia mesti ya Muslim, bukan Muslimin. Orangnya satu kok. Muslimin kan jamak. Tapi kembali pada Al-Quran. Jadi duluman itu kan jamak, kegelapan. Tapi tidak akan kita juga di Quran bahwa duluman wal anwar dan nurunnya itu masih mufrad. Kenapa? Awatan. Ya kenapa? Memang beberapa ahli tafsir menjelaskan memang al-duluman itu likas roti makalina. Jadi tempat kegelapan di dunia ini lebih banyak daripada tempat yang terang. Itu sama dengan Quran yang mengakhiri ayat dengan wa qul lil matashkurun wa qul ta'lamun sing ngerti diri sing menggunakan akal sehatnya sedikit ya, yang beringat pada Allah sedikit, itu berarti yang lainnya kan goblok-goblok semua. Quran berapa kali sang itu hampir 70 berapa kali itu mesti wa qul lil sedikit sekali yang bersyukur. Dan yang menarik Bapak Ibu dalam konteks kegelapan ini, baik jelek itu di Quran itu jeleknya mesti disyukur dulu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu keinginan untuk fujur berbuat dosa dan berbuat takwa itu sama. Tapi fujur kan disebut dulu. Takwa, bukan takwa itu takwa istri yang tua. Itu fujur hidup dulu. Kemudian surat Al-Mu'min itu ya, wallahu khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Manusia itu ada yang kafir, tapi yang kafir itu positif negatif itu negatif. Itu kenapa? Ya karena Allah menginginkan ada orang sangat-sangat fokus terhadap yang negatif tadi dalam rangka menghindari yang negatif. Nah itulah makanya dalam wakil ini Bapak Direktur dan Bapak Yayasan, orang untuk memilih antara baik dan buruk kan mesti memilih yang baik atau yang terbaik. Kalau memilih yang baik dan buruk, pilih yang baik. Baik antara baik dan baik yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita dihadapkan pilihan antara yang jelek dan jelek. Itulah di dalam konteks hukum Islam namanya al-fudorore. Kita pilih yang mana manfaatnya paling sedikit dalam konteks falsafah hukum saya kira begitu. Dan mana ini yang paling manfaatnya paling sedikit dalam konteks ini. Bapak Ibu di mana sudah mulai ada normalisasi memang. Betul saya ingin normalisasi itu bukan dalam hanya konteks teknis tadi saat ini, tapi ya normal berdiri betul. Ya tetap pakai masker monggo, pakai monggo, tapi dalam konteks pendidikan melibatkan mendidik dalam artian sebenarnya. Bapak istilah normal itu kalau saya baca, saya buka lagi Bapak itu kan tahun setelah 11 September tahun 2001 itu normal. Tahun 2002 ada pejabat kebakaran di sana nulis namanya Vicky Taylor new normal, tidak salah begitu. Fighters are realizing the challenges of life after September 11 itu. Jadi sangat teknis memang. Jadi setelah 11 September itu ada bom yang katanya Bin Laden itu ada pembatasan. Lah itu bagaimana pemadam kebakaran itu kalau ada kebakaran lagi lebih singkat, sangat teknis. Baru tahun berikutnya 2003 si tokoh IMF Maknami nulis new normal, great opportunities in a time of a great risk. Agak filosofi. Bagaimana ekonomi setelah kejadian itu lebih berkembang lagi lah, kira begitu. Jadi istilahnya sangat teknis. Kalau saya ingin memahami, kita bicara normal itu dalam konteks lebih esensial lagi, the fundamental of education, essential of education. Yang menyangkut esensi mendidik itu bagaimana kita rumuskan bareng termasuk yang diskusi virtual. Jadi akhirnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita kembali pada Kiai Jadiwatullah, monggo kita tidak mudah memang nyusul begini ya, kita ingin menciptakan anak-anak kita yang
ngarsa Sumberlodo. Apapun akhirnya orang itu kan mengenai ngarsa Sumberlodo ing madya atau ngarsa tulihan dari dua istilah. Betul saya pernah nyinggung hari ini hari ngarsa oleh Bondo ing madya bukan nongkar ing madya aja enggak. Ibu aku hari nggak mau dia itu aku hari karena begitu ada orang begitu itu ya Matio anjing itu boleh apa karena di belakang terus ngaku-ngakuti itu nggak boleh lah. Nah inilah sebenarnya warisnya pendidikan di sini bapak terus kemudian oleh karena itulah sekali lagi kemarin saya mencatat yang terakhir ingin saya sampaikan, mohon maaf Pak Rito, problem besar kita itu adalah membaca literasi. Kominfo tahun 2018 itu mencatat ada kampus itu kan mau colek ini kan ini pukul rata Bapak Ibu ya. Satu hari orang Indonesia itu HP itu 9 jam. Ini Kominfo asli resmi. TV 5 jam. Orang-orang geser itu sudah pro ceritanya Raden Kian Santang tuh. Ya jadi kemudian internet 3 jam, radio 2 jam masih. Mungkin ini orang-orang yang lalu di jalan raya itu radio. Nah, membaca hanya setengah jam. Kalau ini bapak untuk mahasiswa saya itu something usual lah namanya mahasiswa. Kalau yang sudah dosen seharian membaca 30 menit, nasib mau jadi apa? Pengalaman saya saya pernah ke Harvard, saya pernah ke Berkeley yang di California itu yang Berkeley. Jadi California ada yang di Los Angeles, ada yang di San Francisco, ada utusan yang di Berkeley. Itu bisa. Tapi mengapa Wijoyo Giti Sastro, ahli warga itu semua dari Berkeley? Ekonomi Indonesia berbagai. Sehingga kadang-kadang saya hari ini berpikir Pak Rito, Kediri malah tidak terlalu beriswas. Mengapa tidak? Tapi kalau dimulai dari kita bisa-bisa tidak suka baca. Apa pasti meaningless. Maka budaya baca ini dimulai dari berdosa. Dan kita juga. Makanya kalau sekali lagi Kominfo ini jadi membaca itu 30% tadi itu kalau masih menurut saya baca di Pak Ami, Bu Emi. Dosennya sudah tahu mau 11 berbeda wassalam lah. Sebenarnya kuncinya di sini, kuncinya membaca. Sehingga lewat daring atau tidak, online atau tidak, kalau suka membaca, everything is good running well. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ya itulah beberapa hal lah yang ingin saya sampaikan aja, mudah-mudahan bisa. Yang terakhir perkenankan saya bicara penyakit Bapak Ibu. Saya menghitung berulang-ulang di Quran itu marotun itu 19 kali. Ya saya hitung berulang-ulang. Penyakit itu 19 kali. Persis 19 COVID 19. Hanya yang menarik di Quran, penyakit itu selalu digandeng hati fi qulubihim marad. Jadi artinya bisa disimpulkan bahwa penyakit datang oleh hati ini sakit dulu orang, oleh hati ini loro, gampang marah, gampang sedih, gampang panik. Itu penyakit datang. Tadi saya sudah berulang menyampaikan perjuangan di Kompas yang sangat panjang lebar Pak Yalwin. Indonesia Social Institute of Technology itu kan memang jago riset ya Amerika. Selama dia bandingkan Pittsburgh dengan Seattle. Di Seattle itu keras. Wah, paling keren banget lah. Wong Seattle dari Boeing itu keren-keren memang jatuh. Dari Typhoon yang anti demokrasi lah itu dituduh di sana. Memang agak terpisah negara bagian yang terakhir itu ya Seattle. Itu keras itu. Sin mati 1.200. Ekonominya 0,02. Ambruk, ambiar, katanya di Jepang.
Tapi Facebook itu biasa, ya diingatkan pakai masker, pakai sing mati hanya 400 sampai hari ini. Dan ekonomi masih di negara bagian ini berkembang 2%. Itu artinya apa? Lockdown, apakah PSBB yang lain itu sebenarnya itu soal yang penting tidak boleh punya implikasi rakyat itu panik. Jadi kesimpulannya Massachusetts Institute itu jangan sampai kebijakan apapun rakyat menjadi kepanikan itu lebih pandemik daripada corona. Jadi mungkin di Seattle, ya Pak Abu di sana orangnya menjadi hati ini cilik abe. Maka saya kadang-kadang di Indonesia kan mencoba membesarkan hati kita lah. Ya wani-wanian lah gitu kan. Kan setelah balik usia Allah. Dan ternyata memang saya punya teman beberapa dokter juga begitu. Dokter kayak dokter Egi itu teman saya sangat yang kemarin viral itu kan kayak Sultan itu kan teman saya dari UNAR yang bagian anestesi. Dia mengatakan nggak bisa orang mati itu corona mati nggak bisa dikubur sudah seperti biasa nggak akan kuat. Orang harus dikubur dengan cara seperti itu. Nah, inilah jadi di Quran sudah diingatkan marodun. Dan yang terakhir saya memandang ini semuanya rahmatan lil alamin. Rahmah itu Bapak Ibu, rahmah itu ya rahmah. Tapi di dalam kitab tafsir dijelaskan rahmah yang paling besar karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu rahmah paling besar itu apa? Boleh umatnya salah dan langsung dihukum akhir ada berkomunitas selalu kata. Ini kan peringatan aja. Virus tahun 2013 untuk flu Spanyol itu tadi 60 juta ya. Ini peringatan. Nabi Musa itu mati tidak cuma pulang langsung jadi berbes. Kul kirodan khasih Al-Baqarah 60. Kemudian diperkuat Al-Maidah 65. Ternyata hari Sabtu, Pak, tidak Jumatan. Kalau kita Jumatan, kan tidak Sabtuan Nabi Musa itu. Jadi pulang boleh itu, sing nom-nom itu dari bedes, sing tua dari babi. Makanya dalam surat Al-Maidah 65 itu wa salamum al-qiradata wal khanazira. Langsung Nabi Saleh umatnya membunuh Pakoluha, unta yang minta batu jadi unta malah dibunuh karena puting beliung mati kabeh. Puting beliung puting tok gak apa-apa beliungnya. Saya kemarin juga baca Al-Maidah itu kan prasmanan. Didatangkan Allah oleh Nabi Isa anak umat prasmanan bahwa roti aja khamsat arba 5 macam roti. Ada yang campur daging, campur madu, campur susu. Jadi hamburger itu udah niru Nabi Isa itu. Tapi setelah itu umatnya tetap wani ya, Nabi Isa tidak percaya akbar, bahkan ingin membunuh apa yang terjadi. Ya sudah, sebagian mereka yang tidak percaya Nabi Isa itu ada cala minhum al-qiradata wal khanazir. Itu umat terdahulu itu kalau salah langsung dihukum, tidak ada ampun. Nabi Musa dapat Taurat 40 hari ke malam, pulang umatnya nyembah sapi dari emas. Kalungnya ibu-ibu itu apa? Allah dan ampun pasal faktulu ampun dibunuh. Quran. Dibunuh, udah tidak ada ampun. Jadi kita tidak dieling dengan itu tidak semakin dekat Allah ya teman-teman. Ini peringatannya seperti Allah kan lanjut dari patah ini apa santunya. Kita juga kita ini beli si orang beli ini ya kita ini beli dan nakal. Jadi langsung waktu jadi Nabi Musa datang marah loh kok nyembah sapi emas ya Allah harus bunuh diri Musa. Waktu lo Musa. Umat terdahulu salah langsung dihukum kita ini kan bodoh. Dan inilah saya memahami positive thinking melawan Bapak. Dan saya kira pikiran Pak Rito ternyata benar. Saya kemarin pagi baca Quran dan saya kontak rektor di UIN, aduh Pak kita kuotanya kurang, kita perpanjang. Terus rektor Petra juga begitu, Juan Dono kita perpanjang. Pak itu sejak awal mudah-mudahan dari tulis itu orang tua materialistis, wis itu orang usah dua-dua. Yang malah cukup yang kedua beliau nanti sih menurut ambil berkualitas, insya Allah kita kan
Iya, insya Allah kalau kita menurut Pak itu kan sudah sebut besar di Jawa Timur kan sudah sebut besar kan luar biasa. Mudah-mudahan jadi beliau ini indra namanya buat Pak itu. Jadi ternyata betul, ternyata orang Pak Hayat terakhir yang berapa Pak yang gelombang pertama 525. Ada prediksi waktu tolongan nggak kuat itu sudah di atasnya prediksi kita. Sehingga kita mudah-mudahan itulah namanya blessing in mudah-mudahan inilah yang bisa kami sampaikan kepada Ibu. Mudah-mudahan kita selalu bersabar. Allah kita ingin membesarkan ini dan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita yang akan datang. Saya yakin Pak Itu itu juga bukan hanya untuk Pak Itu. Dan seusia kita ini 10 tahun generasi akan mungkin amal jariah kita. Kita dengan teruskan apa yang dulu sudah dirintis Pak Yati, Pak Abu yang sudah merintis ini, terutama saya itu orang lama dirintiskan untuk amal jariahnya lebih baik. Yang terakhir sekali lagi minal aidin Bapak Izin, mungkin Iwan Jakarta, Bapak Ibu kalau ada salah baik disengaja maupun tidak. Aku berkata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pengarahan Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila kepada Yang Terhormat Bapak Haji Rinto Harno SMNFM disilakan. Ibu bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, semuanya, serta Bapak Ibu Dekan dan hadirin yang berbahagia. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Umum. Tadi jam 9 beliau telepon ke saya kalau ada urusan di Surabaya. Jadi beliau nggak bisa hadir, kami diminta untuk mewakilinya. Yang kedua, barangkali ditulis di situ adalah pelantikan wakil rektor dan bendahara biara. Yang kedua, saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, barangkali ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak disengaja, baik oleh pribadi Rinto Harno maupun dari pengurus yayasan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, barangkali saya ingin sampaikan terima kasih pada Bapak Mustahim yang telah sekian lama menjadi wakil rektor, yang telah mengukir Uniska ini bisa berkembang dengan baik. Saya masih teringat Pak Mustahim, excellent in quality. Ini adalah moto daripada Uniska yang harus terus dilestarikan supaya ke depan bisa lebih baik. Terima kasih sekali Pak Mustahim atas jerih payahnya yang telah membantu Uniska. Moga-moga jenengan setelah ini bisa terus mengajar di Uniska dengan
dengan sampai kapanpun, sampai peraturan bisa tidak memungkinkan. Namun demikian, welcome, terbuka semuanya untuk Pak Mustahil. Juga kepada Saudara Wakil Rektor yang pada pagi hari ini telah purna dan diangkat kembali, serta yang diangkat kembali Pak Mustahil, Pak Naim. Marilah menyongsong ke depan ini kita lebih giat ke depan ini. Tantangan kita ini lebih banyak, lebih berat sekali. Ketika saya ikut pertemuan daring dengan Bapak Dirjen, beliau mengatakan perguruan tinggi ke depan kalau tidak bisa menyesuaikan kondisi terkini daripada perkembangan dunia ini, maka ke depan akan membahayakan bagi kehidupan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, tantangan ke depan lebih banyak, Pak Rektor. Saya tidak bisa membayangkan. Memang pada list yang disampaikan oleh LFDT bahwa Uniska ini masuk perguruan tinggi di Jawa Timur kategori besar karena mahasiswanya di atas 3.000. Yang 1.000 sampai 3.000 merupakan perguruan tinggi menengah, 500.000 perguruan tinggi kecil, sampai dengan 500 itu perguruan tinggi super kecil. Kita termasuk perguruan tinggi besar. Justru dengan kita masuk peringkat perguruan tinggi besar, saya ini menjadi deg-degan sekali. Tidak tahu bahasa Indonesia deg-degan itu apa itu? Karena tantangannya jauh lebih berat. Beliau mengatakan, bagi universitas kecil-kecil, saya tidak meminta untuk bergabung antar universitas, tapi ngerti dewi kalau perguruan tinggi kecil itu nanti pasti akan tidak mungkin akan mengikuti, bisa mengikuti. Ini sudah ada. Ini perkataan yang saya terima, justru itu menantang kita sebagai perguruan tinggi besar itu jangan sampai kita ini jemoboh dengan besarnya saja, tapi kita harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menyongsong era ke depan itu. Jadi tugasnya berat sekali Pak Naim, Pak Pri, Pak Eko, dan Pak Gayat. Apalagi yang dikatakan kita harus menyongsong era revolusi 4.0. Kan sering kita dengar 4.0, 4.0. Apa itu sebetulnya 4.0 itu? 4.0 itu adalah era di mana revolusi digitalnya sangat pesat berkembang. Perguruan tinggi menurut Mas Menteri itu menjadi sokok guru dari perpindahan antara era lama menuju era digital ini. Mas Menteri mengatakan
perguruan tinggi merupakan sokok guru daripada bangsa ke depan untuk menuju era digitalisasi ini. Oleh sebab itu, Pak Dekan, Bu Dekan, jangan sembarang kita mengajarkan anak-anak itu dengan teknologi yang sudah update. Kita harus memahami tentang kondisi sekarang ini. Kita harus berlari kencang lagi untuk kejar supaya kita itu jangan ketinggalan. Harus kita mempertahankan 10 besar, bukan 10 besar, universitas yang besar, tapi dengan output yang bisa dipakai untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan. Pak Rektor, dikatakan adanya pandemi itu merupakan beban bagi kita atau bagaimana? Tapi menurut pendapat saya ada untung, ada rugi. Kita untungnya itu memaksakan perguruan tinggi itu untuk memulai era digitalisasi ini, walaupun masih tertatih-tatih. Ya kan Pak Bin? Namun demikian, kalau semuanya kompak, mulai dari dosen, dekan, wakil rektor kompak, insya Allah kita bisa mengatasi itu. Saya kemarin ditangisi oleh Birusin. Dia mengatakan bahwa dengan adanya e-learning yang akan datang itu kita harus ganti server. Ganti server sekarang juga saya tekan. Kemarin saya tanda tangan. Pak, jaringannya sudah tidak mampu. Kita harus ganti jaringan supaya 10 tahun ke depan ini kita bisa bertahan. Ganti semuanya. Kemarin saya tanda tangan ini, walaupun ratusan juta saya tidak saya tutup. Karena apa? Demi perkembangan Uniska masa depan supaya bisa kita tangkap dengan baik. Kita bisa menyokong mereka. Oleh sebab itu, Pak Dekan, Bu Dekan, dan Kaprodi, kita harus menyongsong ini dengan baik. Kita harus memberikan pembelajaran kepada mahasiswa itu dengan kemajuan teknologi yang terkini. Kalau ada dosen hanya memberikan tugas pakai WA gitu aja, beri pelajaran mereka bahwa teknologi ke depan itu harus begini. Kalau tidak bisa mengikuti, ya pelan-pelan pasti harus diganti. Lima tahun yang lalu itu kami di yayasan sudah mempunyai program akan adanya pensiun bagi karyawan dan karyawati Uniska. Tapi bagaimana tidak pernah jadi. Saya paksa 1 Juni 2020 harus jalan. Saya minta maaf, bukan kita sebagai perguruan tinggi NU yang kok jahat kok gini, bukan itu. Tapi kalau kita tidak bisa mengikuti, kita akan mati sendiri. Kenapa harus kita pensiun? Karena supaya ada regenerasi dengan baik, supaya anak-anak muda diberi kesempatan mereka untuk berkarya dengan menyongsong teknologi digital ini. Itulah sebetulnya yayasan sudah punya program yang baik seperti ini. Oleh sebab itu, mohon maaf Pak Eko, kalau ada karyawan yang minta
PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu tidak diperpanjang, kami katakan jangan. Karena anak-anak muda yang pandai terhadap teknologi, pandai digital, pandai main HP yang bagus-bagus itu, semua cari kerja. Harus regenerasi kita. Ke depan, saya sebagai ketua yayasan harus regenerasi. Usia saya ini udah 70, tapi semangat saya gak kalah sama Mbak. Gak kalah sama Mbak Ewi. Gak mau kalah sama Pak Kaya yang masih muda-muda. Hanya 35 tahun. Jadi notabene ya, segala hal yang kita kerjakan itu harus semua itu berlandaskan pada era 4.0 di mana digitalisasi itu udah melanda ada karuan. Berkali-kali saya katakan, ayo song-song yang fakultas ekonomi, song-song perdagangan dengan digitalisasi. Ternyata sekarang dengan pandemi ini 300% kenaikan berdagang dengan digitalisasi. Itu masih terbuka luas kita, masih terbuka luas bisnis ini. Nah, itulah Bapak BK Ibu Deka, itu yang harus diberikan oleh kepada mahasiswa kita supaya mereka itu sudah terbuka. Ke depan kita itu harus begini. Itu belum ya, belum apabila nanti kita masuk era revolusi 5.0. Tapi Jepang sudah mengatakan era 5.0 harus jalan. Itu adalah implikasi daripada 4.0. Kalau saya katakan 5.0 barangkali susah, tapi kita harus siap menerima ini. 5.0 itu adalah di mana digitalisasi tersebut merupakan bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu kita harus pahami. Kita gak teko gak apa-apa, tapi kita harus kejar semua. Kenapa? Begitu Pak Rektor dan kawan-kawan meminta prodi komputer ini kita dibuka, langsung aja yayasan siap bantu, siap pendanaan. Itu gak main-main, labnya komputer ini cukup mahal sekali. Tapi tujuannya untuk mencetak ke depan agar mahasiswa kita itu betul-betul mahasiswa yang bisa bersaing dengan teknologi yang ketat. Ayo, terakhir barangkali saya minta pada saudara sekalian, ayo sama-sama kita bareng-bareng. Kita tidak usah engkel-engkelan, kita tidak usah neson-nesonan antar kita sendiri. Seorang dari wakil rektor juga tidak usah nesu. Ayo kita bareng, kita angkat UNISKAI. Kita angkat universitas yang berafiliasi dengan NU itu maju ke depan dengan baik. Jangan kalah dengan perguruan tinggi lain. Kita kecil tapi mempunyai kekuatan yang hebat sekali. Saya pesan Pak Rektor ke depan kalau bisa diadakan rotasi kepemimpinan di bagian masing-masing. Kenapa rotasi ini penting? Karena rotasi ini orang akan mengetahui kesalahan ini. Orang itu biasa. Saya kerja sudah mati-matian,
tapi tidak tahu kesalahan kita sendiri. Tapi kalau rotasi itu akan berkembang kebaikan. Bukan berarti kalau rotasi itu tidak baik. Kalau pergantian pejabat seperti ini jelek, kok keting kalau aku kok diganti, jangan. Kita harus jiwa besar, kita ganti dengan tujuan yang lebih mulia. Kita rotasi dengan tujuan yang lebih baik. Jadi pesan kami, rotasi segera diadakan supaya lebih fresh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan pesan Bapak Dirjen Dikti kepada semua perguruan tinggi pada waktu kita Zoom itu, tingkatkan terus kinerja kita. Tingkatkan terus kinerja kita. Kita harus melangkah dengan tridharma perguruan tinggi dengan benar. Ya, pada Bu Dekan, Pak Dekan, tolong diinformasikan kepada para dosen-dosennya untuk terus meningkatkan kinerja mereka, terutama tentang penelitian. Jangan sampai wes pokoknya anggar mancing ini. Pokoknya anggar mancing ini wah susah. Tantangan ke depan itu lebih berat. Bagi mereka Bapak dosen atau Ibu dosen yang masih merangkap sebagai pejabat, nggak apa-apa. Tapi kan itu hanya sebagian kecil. Yang sebagian besar harus dipacu untuk mereka mengadakan penelitian. Mereka harus mengadakan berlatih diri untuk menghadapi masa digital itu. Sama tak kasih tahu, 70 tahun, setiap tahun minimal kami harus mengikuti bimbingan teknik ketenaga listrikan. Kalau saya tidak mengikuti bimbingan teknik ketenaga listrikan, saya tidak mengetahui tentang kemajuan teknologi listrik. Akhirnya apa? Perusahaan saya bisa dicabut oleh pemerintah. Tapi saya lakukan dengan senang, saya lakukan dengan enjoy aja. Akhirnya apa? Perusahaan tetap bisa bertahan dengan baik, bisa menaungi sekian ratus karyawan. Nah, kita juga gitu. Para dosen itu harus sering-sering diberi atau diikutkan dalam seminar tentang kependidikan itu, tentang keahlian masing-masing. Oleh sebab itu, kalau perlu dosen itu sehari 24 jam, kalau perlu 36 jam ada di kampus. Harusnya begitu. Memang saya masih memahami, kalau Yuniska, kalau yayasan masih belum bisa memberikan gaji sesuai dengan kehidupan mereka. Tapi insya Allah, kalau tenaga semakin kecil, tapi potensinya semakin tinggi, tidak menutup kemungkinan berapapun kenaikan yang Anda minta, kita berikan asal kita mau. Asal semuanya itu mau bersama-sama untuk perkembangan Yuniska. Jangan bicara dulu, wah bayaran itu cuma 1 juta, atau kan anakku nyangkol, aku tak nyambi ya gitu. Itu perkataan seperti itu jangan sampai kejadian pada dosen-dosen kita. Semua Pak Dekan, Bu Dekan, ayo rangkul, ayo majukan Yuniska. Kalau perlu kita tingkatkan bersama-sama pendapatan ini. Kita contoh aja di Unisma.
di Unisma 1 tahun, 4 tahun dipegang oleh Pak Rektor, 137% dinaikkan. Karena apa? Kemajuannya pesat sekali. Nah ini dipegang oleh Pak Adi Maskan Musa. Kalau kemajuannya pesat, tidak menutup kemungkinan lebih dari itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir, setelah kita keluar dari sini, ayo kita bareng-bareng nyebuyung supaya Miska itu lebih baik ke depan. Tidak usah kira-kira. Kurang sekali kita tutup. Ya. Semuanya tujuannya baik untuk kepentingan Uniska dan semuanya nanti ke depan akan menjadi ketua yayasan Uniska. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Effendi disilakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Rektor serta Wakil Rektor, Bapak Yayasan, juga semua yang hadir, Pak dosen-dosen. Tadi kami atur sama Pak Rektor sehubungan dengan bacaan sholawat yang harus dibaca sebelum menyampaikan mata kuliah. Sholawat itu adalah sholawat Mujiat Daroini. Ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Sholawat Mujiat Daroini itu asalnya sholawat Mujiat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian digubah oleh Sayyidina Umar Biru'ina Duyan Wa'ayukan Kihamin Jazmi Kusmi. Tak berubah, makanya bacaannya tidak seperti Mujiat yang di Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan. Beliau mengatakan begini, sholawat Mujiat Daroini itu, siapa yang membaca sholawat Mujiat Daroini 1 kali, itu sama dengan membaca sholawat Dalailul Khairat Lis-Sulaiman Al-Jaduli 160 kali. Moco sepisan sami kalian moco sholawat Dalailul Khairat miliknya Syekh Sulaiman Al-Jaduli peng 100 miliar. Lah, di antara faedah moco sholawat Mujiat Daroini itu 1, merupakan simpanan akhirat. Yang kedua merupakan hiasan sholat makbubah. Yang ketiga, penghibur hati. Yang keempat, pondasi batinnya. Jadi di antara faedah pun sekawan ini kumpul. Lah, cara membacanya sebelum membaca sholawat Mujiat Daroini itu hadiah Fatihah yang pertama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang ketiga kepada Raden Said Sunan Kalijogo, yang keempat kepada Mbah Wasil Setono Gedong,
Kemudian yang kelima kepada Gusmi. Kemudian yang di situ tidak ditulis juga adalah kepada Gus Rupit Tijani Rupit Said Nawas putra daripada Gusmi dan juga Uba Toko Mampus. Kalau itu dikatakan ijazah, karena ijazah itu gratis, ijazah ini harus betul-betul dijalankan. Ini baiknya amalia saja. Kalau amalia tinggal ini baca sholawat pujian ini itu setelah sholat 3 kali atau 7 kali atau 11 kali. Pilih. Lah aku milih sing pilih. Milih sing ping 3 ya rasanya. Sing ping ini kun talibal istiqamati wala takun talibal karamati wa innal karamata tablaqul istiqamah. Jadilah engkau orang yang istiqomah. Jangan mencari keramat ojo golek mulya, golek istiqomah. Sebab apa? Keramat itu selalu mengikuti kepada istiqomah. Wes tok pokok dilakoni sing adil, insya mulya. Dan insya Allah apabila dibaca dengan istiqomah, sing ketok nyongkon ketenangan hati. Apa maneh ngadepi corona sing kaya ngene iki wong kudu bingung. Pengamal sholawat pujian ini tenang. Diparingi tenang. Lah wong di loro ya dicoret manggon wis loro. Orang yang takut sakit corona wis kena corona ini. Ini jalan manggon. Orang takut neraka ini sudah neraka. Kita jangan takut. Jangan takut. Takutnya itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mengajak, kalau tadi Pak Rektor mengajak untuk poso Senin. Poso itu penting banget. Poso itu penting. Memang poso Senin itu poso dia lalu poso. Ini saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, ojo le poso sholawat pujian berkendak ape membeli pujian. Usahakanlah membaca sholawat pujian dari ini setiap sholat makbulah. Jadi saat mungkin membaca sholawat pujian, hati Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Syekh Al-Fatihah Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah ila hadrati Mbah Raden Said Sunan Kalijogo Al-Fatihah ila hadrati Mbah Rasil Al-Fatihah ila hadrati Gusmi Al-Fatihah ila hadrati Gusmi Jandi Robert wa udati Gusduba Pemudro Teman Al-Fatihah. Dari baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il mikan wal fikan wal ahwal wal bahiyah wa tusallimna biha min jami'il fitan wal asqam wal afaq wal ahad wa tutahhirna biha min jami'il uyubi wa khayya wa taghfiru lana biha jami'al dzunub wa tahmu biha anna jami'al khati'ah wa taqdi lana biha jami'a ma natlubu min al hajah wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa barik wa sallim 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla 'alaihi adada ma fi 'ilmika wa sholatan daimatan bi jawari mulki. Itu sudah dijelaskan kepada Bapak-bapak dan artinya di situ sudah diterjemah. Dan bagi yang tidak bisa membaca Arab itu sudah disalin dengan tulisan Latin. Insya Allah apabila Bapak membaca itu dan dilihat artinya lebih mantap lagi. Cocok. Wis ngadepi permasalahan apapun saja nggak tahu kaget. Saya masih ingat Pak Rasulullah itu mengatakan begini. Suasana yang
berat bagaimana, ngadepi musibah yang besar pun bagaimana, itu dengan cara ngadepi corona sing model ngene iki apike nyedhep nyangone Gusti. Makanya karena ini aturan pemerintah yang cukup berat lah, kumpul nggak boleh, ngumpul wong akeh nggak boleh, oleh itu cara duduk begini ini. Saya tuh repot. Akhirnya di rumah saya itu begini, saya kerjasama dengan RT dan RW dan desa. Saiki saya ingin menerapkan doa inda ijtima'in nasi mustajab. Doa itu apabila dilaksanakan dengan cara kumpul orang banyak mandi. Donga kumpul karo enek wong 40 padha karo dongane wali. Akhirnya piye? Lek ngumpule wong kok diparani karo polisi. Piye itu wis? Akhirnya ada kerjasama RT RW dan desa jadi jajan. Orang-orang diajak apa itu istighosah setiap jam 12 malam. Dan jam 12 ini maca di khamsatun utfiha dengan membaca la ilaha illallah muhammadul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'ai wa rabbul arsyil karim. Itu membaca itu 40 kali. Baru masyarakat disuruh keluar rumah. Komando dari masjid, komando diajak la ilaha illallah muhammadul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'ai wa rabbul arsyil karim. Setelah itu melaku di rumah saya. Dia baca ini sampai setengah 1 lebih 5 menit kita. Itu baru selesai. Alhamdulillah sampai sekarang Banjarmasin itu di paling selamat. Di paling selamat tentrem, wis kaya biasa corona biasa. Ya biasa wis, siaran biasa. Saya juga dipatani oleh Polsek, kemudian dari kecamatan, dari Koramil, kemudian peringatan dari wali kota. Yo tak jalan. Orang cuma datang, kayak Indonesia, lek keluarga trai Jumatan kok dari menduki keterangan semua ini meninggal di Jumatan itu kok dari menduki. Satu, keadaan sokulon itu aman tenang. Pun kalau tak, lek panjenengan nek enek wong bodoh dia di Jumatan kalau tak nganggo kau Imam Malik wis. Sing ora usah wong pakan kula ya saenake wong akhirnya ada seorang polisi ya ini ngeten mawon mungkin jenengan dipun perlu ngomongne prae Jumatan nggih boten perlu ngomongne Jumatan nggih boten lek nek wong ora bisa Jumatan kok nggih sae ya akhirnya wong ora pada akeh Pak Jumatan biasa gak pernah prae sungguh ini keterangan di ibuan kata prawe pada rumah ayat ya makanya di rumah karena masjid ya punya masjid saya kira masjid gak jamaah kalau rumah ya jamaah rumah kemarin masjid jamaah akhirnya tetap jamaah sholat tarawih biasa sebelum hari raya kurang 2 hari atau berapa panggil semua kiai masjid panggil anda berapa puluh 36 atau berapa itu masjid kiai masjid datangi oleh tuan awak ketua minyak juga dari Kapolres datang. Ngomong ditekoi benjing riyoyo sing boten sholat riyoyo sinten ngacung sing ngacung beruang sholat sing liyane gak ngacung datang masuk orang desa saya ora usah gak enek sholat riyoyo tetep riyoyo setahun loro sing gawe Gusti Allah saiki dibalek nenek yang Gusti Allah awake dhewe tetep nyuwun selamat mergo Kanjeng Nabi dawuh lek enek musibah caranya menghadapi dengan apa istighosah dengan berdoa kepada Allah. Wonten mawon alhamdulillah diparingi rahmat wong-wong yo
bodoh aja, kabeh bodoh bunga, kabeh. Di kenyataan ini. Bilo monggo. Suasana sing kaya ngeten iki awake dhewe sing apik diningkatne lanjut datang Gusti sesuai dengan keadaan. Ayo maca selawat kemudian setelah sholat 3 kali. Bengi jam 12 maca la ilaha illallah al-azimul halim lihat Fatihah 1 Rasulullah, kemudian Said Imran bin Husain. Jadi Fatihah ini tafsirnya lain. Tawasulnya kepada Sayyid Imran bin Husain. Jadi siapa Imran bin Husain? Anak hadis Sahih mengatakan idza dzukira ismu Imran bin Husain yustajab lima. Apabila orang mau tawasul dengan Sayyid Imran bin Husain, maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Di antara sahabatnya Nabi jenenge Imran bin Husain itu pernah diuji oleh Allah. Kalau tidak keliru sakit itu 18 tahun, tidak mau berubah. Akhirnya ada sahabat yang tanya, sampai itu mengapa tidak mau berubah? Dia pertobon, jadi orang jadi pertobon. Terus pesan, selama saya masih hidup, saya akan pesan kepada kamu, jangan sampai yang saya sampaikan ini kok bocorkan di orang lain. Ini, aku bilang akan bintang apa berubah. Malaikat bendino sing rawuh nek nggonku menghibur aku. Selama saya sakit ada malaikat yang datang nemani saya. Aku akan berniat tidak kata. Gak rawuh yang berbeda. Aku sendiri mau biarlah saya sakit begini saja. Biar saya sakit begini saja. Sampai meninggal dunia. Mulai dengan kesabaran Imran bin Husain itulah akhirnya dengan Imran bin Husain makanya la ilaha illallah al-azimul halim ini tawasul satu kepada Rasulullah, yang kedua kepada Sayyid Imran bin Husain, yang ketiga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Usrubet Dijani Sayyid Nawas Usmi. Ini kekasih-kekasihnya Allah. Cara apa itu? Cara menghadapi masalah dengan cara berdoa. Likum zatul putri biha juga dibaca. Ulama-ulama salaf akan ngadepi kaya ini yen pentingnya nanti di zatul putri biha kalau untuk desa akan support anu toko pojok desa untuk perapatan aja. Itu ulama-ulama dulu. Lah sekarang ngono, wah berpegang posisi. Repot ini malah. Akhirnya saya membangun metode wes ini. Mau dari zatul putri biha di bawah masjid ngomong nerone. La ilaha illallah al-azimul halim diwaca lebih dan belum ngamini dunia. Wes iki padha karo hal yang semacam itu berlaku juga di Maroko insyaallah. Dalam waktu aman sekali. Dan untuk mungkin panjenengan terapkan wonten itu sungguh biasa. Baca lagi wong diajak bareng ayu bareng nyuwun dhateng Gusti Allah. Minimal wong-wong sing paling kudu malah diminta. Wong sing gak udah malah tidak betah. Wong sing gak tunduk malah gelem. Maka juga doa, juga jalan. Sapa wong sing diparingi sregep donga ya kuwi dungane mati. Wong nek gak dungane gak mati belalah nyanyi nek moh wae. Saestu kemudian amin kadang aneh gaene. Ben. Cekelencingan tenan. Wong kaya ngono donga ora tau mati. Makanya ada marah juga doa, lu juga tidak jawab. Wong sing seneng donga, yo kuwi dungane mati. Enggak ada dunia amin kadang-kadang. Tenang nih, kadang-kadang kena amin malah harus kukur. Amin. Kalau kukur kecil bisa ya Allah, orang ya. Ngomongin amin, utawa kali gak enak mine diwaca mine karo kukur-kukur. Cilik. Jangan penjajah kok orang minta pada orang bapak untuk kukur deh. Enggak ada apa-apa. Ini makanya monggo kita sari-sari yen nuwun dhateng Allah. Khususipun mahasiswa-mahasiswa yang kita hadapi yang akan memberi kuliah ini, monggo ilmu yang Bapak sampaikan betul-betul ilman nafi'an, ilman yuris tawat
berat-berat merupakan ilmu yang betul-betul ilmu itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manis ada ilman walam yastadkan amyatkan Allah la ilaha. Wong sing tambah ilmu ni tambah pinter tapi ora tambah hidayah semakin jauh dari rahmat Allah. Tambah sengsara mulai wong pinter-pinter urutan ini goblok. Pinter kabeh. Tapi orang dibarengi kalau tidak, yang akhirnya kewajiban malah ketemu namun tidak. Ungguh mahasiswa ini sekarang itu betul-betul memiliki ilmu yang bermanfaat dari barokah Allah. Kok pilih yang terkemauan, di bawah pemerintah ini dalam Pak Rektor, ya. Jadi rencana lebih nyampe ini sulit banget, enggak terus mau. Jadi akhirnya kalau mumpung, ayo bareng-bareng dilampahi, bar sholat diwawas jadi pondasi batunya. Panjang lampai sarang istiqomah panggil panjang sakit dirasakan makhluk. Yang bisa merasakan adalah mereka yang mengamalkan. Yang tidak mengamalkan tidak bisa merasakan makhluk. Pun teman-teman pembosan ibadah murid. Muka-muka himpunan kebajikan kami dijabai dari Allah. Muka-muka usaha bangsa Indonesia di ngapura kali Allah. Muka-muka bangsa Indonesia dipertegakan margi ingkang dados sababiahipun wilujeng wonten dunya wilujeng wonten akhirat. Muka-muka penyakit lahir penyakit batin dipun ijabah Allah dipun gantos nikmat rahmat lan maghfirah Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin wa ala niyyatis salafus shalih al-barakah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamati wa sahhil masani an taftahana bi kulli khairin wa anta tafadhal alaina bi kulli khairin wa anta taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa anta tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli miknatin wa fitnatin wa kursi wa dhain innaka talibul kulli khairin wa munafadilun bi kulli khairin wa mu'tidu kulli khairin ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il mihan wal ikan wal ahwal wal baliyah wa tusallimuna biha min jami'il fitan wal asqam wal afat wal afat wa tutahhiruna biha min jami'il uyubi wa sayyi'at wa tawfiru lana biha jami'at dzunub wa taqbu biha jami'al khati'at wa taqbilana biha jami'a ma naqlubuhu min al-hajat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man shalla alaihi anta ma fi ilmika wa salatan daimatan bi dawami mulkik. Ya Allah, ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, mugi-mugi Wakil Rektor ingkang nembe dipun lantik niki ya Allah
aktivitas sehari-hari panjang dari hidayah panjenengan ya Allah, pertolongan panjenengan ya Allah, hidayah panjenengan ya Allah. Mugi-mugi bisa tetap jaya abadi ila yaumil qiyamah ma'arifaka ya sahib al-asma'il husna bi asma'ikal husna ya latif ultuf bina fi ma jarabil maqadir ultuf bina fi ma jarabil maqadir ultuf bina fi ma jarabil maqadir. Ya Allah, nyuwun nasib ingkang sae bejo mulya wonten dunya wonten ing akhirat. Ya Allah, nyuwun wilujeng wonten dunya, wilujeng wonten ing akhirat. Ya Allah, mugi-mugi sedaya ingkang rawuh iki panjenengan paringi enteng nindakaken perintah-perintah panjenengan, enteng nebi awisan-awisan panjenengan, enteng zikir dhateng panjenengan, enteng nyukuri nikmat-nikmat panjenengan. Terakhir menawi panjenengan kersakaken sak wanci-wanci panjenengan paringi fasilitas husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Husnul khotimah. واتقنا يا الله بخيار من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب. Ya Allah, mudah-mudahan rizqan tetap jaya abadi ila yaumil qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Innaka jannaka ma'al abrar ya azizu ya rabbana rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Fatihah. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.